Kalau kau nggak suka dengan postinganku, nggak masalah. Besok ku posting lagi, biar makin kepanasan kayak kompor gas, biar meledak kepala otak kau sekalian. Ada kerang di dalam laut, ada ikan di dalam kolam. Aku nggak peduli apa kata orang, karena bukan dia yang kasih aku makan. Ingat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita masih mengulas tentang Khony Bakri kembali guys. Karena ini luar biasa kejinya guys. Ini bukan tuduhan ya guys ya, tapi ini memang fake, real dan nyata kalau Khony Bakri dan juga anak kebo ataupun banteng ya guys ya, itu adalah sudah benar-benar wah terlalu ya guys ya. Ini sudah keterlaluan guys. Karena apa? Kemarin kita sudah lihat foto dari Ibu DJ yang dianggap itu sama kayak Ibu Iriana, padahal itu bukan Ibu Iriana. Dari wajahnya pun kelihatan ya guys ya. Tapi ya mungkin karena melihat video saya ataupun Ibu DJ, jadi diedit ya guys ya. Diedit pakai apa guys? Pakai wajahnya Ibu Iriana guys. Ini sih sungguh kejam banget guys. Ini bisa dianggap bukan orang guys ini mah. Ini benar-benar setan guys. Karena apa? Sosok Ibu Iriana guys, istrinya Pak Jokowi, orangnya lemah lembut, kalem, tidak mau ikut urusan, sekarang dibawa-bawa guys. Sampai menuduh, memfitnah yang begitu kejam. Saya nggak terima ini guys. Soalnya apa guys, saya juga pernah punya ibu ya guys ya. Bagaimana sakitnya kalau seorang ibu kita seperti itu kan guys. Nangis nggak kita? Nangis guys, yakin, nelangsa guys. Dan bagaimana kalau misal si ibu Khony ataupun yang menyebarkan ibunya dikaitkan ataupun difitnah seperti itu? Nangis enggak? Marah enggak? Tapi subhanallah, Pak Jokowi dan Ibu Iriana itu memang 11-12 sabarnya guys ya. Saya sampai iri guys. Iri dengan kesabaran beliau. Dihujat, dicaci maki, difitnah apapun tetap saja diam. Allahu Akbar. Ini saya sudah pastikan beliau tidak akan membalas, tapi Tuhan yang akan membalas. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak tidur. Sekali lagi, Tuhan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah tidur guys. Jadi hati-hati ya. Sini kita akan melihat bersama-sama guys. Kalau yang namanya video skandal itu sudah keluar guys. Dan sudah fix diganti. Dan apakah benar itu Ibu Iriana? Kalau yang sudah diganti iya, tapi yang sebelumnya bukan. Ini penjelasan dari Ibu DJ. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Saya tertarik dengan beredarnya video tentang Ibu Iriana setelah muncul tweet dari si Tifa Tifu ini ya, yang menyebutkan terong Bu Lurah. Saya tertarik. Kemudian muncul video
video ini video lama. Kebetulan saya dapat ini videonya ya. Video lama seorang perempuan yang wajahnya sebenarnya nggak mirip dengan Ibu Iriana ya. Tapi mereka edit wajahnya menjadi wajah Bu Iriana. Ini video lamanya sebelum diedit. Perhatikan baik-baik. Perhatikan guys. Dan ini video yang mereka sebar. Mereka sudah mengedit wajahnya menggunakan wajah Ibu Iriana. Pakai aplikasi Mivo guys. Pakai aplikasi Mivo. Benar-benar kejam guys. Kenapa saya menyebutkan ini adalah editan? Dari pose pertama kita lihat dengan pose yang sudah diedit guys. Betapa keji ya para pembenci Pak Jokowi ini, terutama orang-orang yang ada di X ya, di aplikasi Twitter. Mereka ini hampir semuanya rata-rata adalah anak-anak kebo. Saya pastikan mereka anak kebo. Mereka juga yang memfitnah Mas Gibran dengan kasus Fufu Fafa yang sudah saya bongkar ya, saya bongkar habis bahwa itu bukan milik Mas Gibran. Tapi ternyata tidak ada yang berani menanggapi pernyataan saya tentang Fufu Fafa bukan milik Gibran. Karena apa? Kalau mereka menanggapi saya, maka akan ketahuan siapa pencipta dari fitnah Fufu Fafa ini. Keren guys, ini Ibu Dija guys ya. Berani menyebarkan berita, berani bertanggung jawab. Mau apa lo sekarang? Bahkan ini akan memunculkan nama-nama pembuat kaskus kerjasama dengan orang-orang Banteng. Makanya dia tidak berani menanggapi temuan saya. Kebetulan saya ada sedikit pengetahuan tentang editing video, editing gambar gitu ya. Maka saya menemukan ini, menemukan video before dan video after diedit menjadi wajahnya Ibu Iriana. Sekarang kalian yakinkan bahwa mereka ini adalah penyebar-penyebar fitnah ini, ya, bahwa mereka ini sudah sangat keterlaluan menghina Pak Jokowi, menjatuhkan, menistakan keluarganya, termasuk Ibu Iriana. Sangat keji guys. Ini bukan keji lagi ya guys ya, super keji guys, super kejam. Bagaimana rasa sakit hati Ibu Iriana ya guys ya, yang dipendam. Tapi saya yakin guys, saya yakinnya orang yang menyebarkan hoax itu akan mendapatkan ganjaran ataupun hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa dengan sebesar-besarnya. Sekarang begini saja, bagaimana mungkin seorang Ibu Iriana yang menemani Bapak Jokowi dari nol bisa melakukan perbuatan-perbuatan amoral seperti itu? Ini video lama seorang ibu-ibu menggunakan terong untuk memuaskan dirinya. Video lama dan kebetulan saya dapat. Hanya saja saya tidak berani menampilkan di sini. Saya hanya mengcapture saja fotonya ya. Mengcapture fotonya membandingkan dengan video yang disebarkan oleh mereka di Twitter. Ternyata ini adalah editan. Alhamdulillah, Allah memberikan kita petunjuk bagaimana untuk membela orang-orang yang tidak berdosa dari fitnah keji seperti ini. Ingat di zaman Rasulullah, Siti Aisyah difitnah melakukan perbuatan asusila dengan sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Allah membelanya dengan menurunkan sebuah ayat. Dan ini cara Allah membela Ibu Iriana dari fitnah keji mereka, yaitu ketemunya video lama ibu-ibu ini ya, sehingga kita bisa membandingkan, sehingga kita juga bisa mengetahui bahwa video yang beredar di Twitter itu adalah video yang diedit. Alhamdulillah ya guys ya. Ini saya pernah dan sering bilang, inilah alasan kenapa saya bilang Tuhan tidak pernah tidur. Dibalas nyata guys ya, dengan membuktikan kebenarannya, yaitu dengan cara memunculkan video lama dan menampilkan video baru yang sudah diedit guys. Wah, makjleb banget guys, yakin ya, anak-anak kipol gitu ya. Swarga nunut, neraka katut. Itu adalah sebuah istilah Jawa yang menggambarkan posisi seorang istri terhadap suaminya.
Istri dalam bahasa Jawa sering juga disebut garwo atau sigaraning nyawa, yang dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih belahan jiwa. Masyarakat Jawa yang menganut konsep patrilineal atau kepemimpinan laki-laki menempatkan perempuan atau istri sebagai hierarki kedua di dalam keluarga. Ini bukan berarti perempuan itu punya batasan peran dalam keluarga dan masyarakat, tidak juga. Masyarakat Jawa sudah menganut emansipasi jauh sebelum isu itu diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Kita mengenal adanya pemimpin atau tokoh-tokoh perempuan di lingkungan pemerintahan atau masyarakat. Misalnya, Majapahit pernah dipimpin oleh perempuan, yaitu Ratu Tribhuwana Tunggadewi, yang tidak lain adalah ibunda dari Hayam Wuruk. Begitu pula pada abad ke-16, Kesultanan Demak juga dipimpin oleh perempuan bernama Ratu Kalinyamat, yang nama aslinya Retno Kencana. Ratu Kalinyamat itu bukan hanya pemimpin, tapi juga seorang patriot yang gigih melawan kolonialisasi. Jadi perempuan dalam pemahaman orang Jawa itu punya hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Bahkan ada pemahaman perempuan itu diposisikan sebagai makhluk yang mulia karena kodratnya sebagai ibu yang menjadi perantara kelahiran manusia-manusia baru di dunia. Bagaimana posisi perempuan Jawa sebagai seorang istri? Seperti judul video saya di atas, perempuan Jawa sebagai istri sangat melekat dengan pasangannya. Swarga nunut neraka katut, yang artinya ke surga iya nebeng, ke neraka terbawa. Jadi kalau suaminya baik, istrinya akan terbawa baik. Tapi kalau suaminya buruk, istrinya pasti juga akan terbawa buruk. Kita melihat contoh yang ada di dalam pemberitaan, sebagaimana yang terjadi dengan ibu negara ketujuh kita. Ketika suaminya menjadi kepala negara yang begitu dicintai rakyat, maka beliau juga ikut dicintai rakyat. Ketika suaminya menghadapi hujatan dan serangan para haters, beliau pun ikut menghadapi serangan yang sama. Suaminya pernah direndahkan, disebut plonga-plongo. Ibu negara ini juga pernah dihina seolah-olah levelnya cuma babu. Lalu pada saat kontestasi politik, ketika suaminya disebut mengintervensi urusan pilpres, ibu negara kita ini difitnah sebagai biang kerok yang berambisi supaya anaknya jadi wapres. Bahkan seorang ketua DPC Parpol yang dulu juga pasangan suaminya saat jadi wali kota ikut menghinanya dengan mengatakan bahwa beliau ini tidak hormat dan sangat merendahkan mertuanya ketika dituding tidak menghadiri pemakaman sang ibu mertua. Dan yang update, ibu negara ketujuh kita ini oleh seorang tokoh perempuan yang ada di luar negeri disebut-sebut punya banyak skandal yang akan dibongkar. Lalu buntutnya banyak kalimat hinaan yang mohon maaf sangat kasar dan merendahkan martabat perempuan dengan menyebut bulurah suka terong atau bulurah bagi-bagi apem. Ya Tuhan, saya kok miris sekali sama orang yang melemparkan kalimat-kalimat itu ya. Orang macam apa yang tega membuat kalimat kasar dan sangat menjijikkan seperti itu? Dididik apa dia sama orang tuanya? Tuh kan guys ya, bukan saya saja guys, dan juga bukan ibu DJ guys. Orang lain pun sama beranggapan seperti itu. Apa itu artinya guys? Berarti keluarga Pak Jokowi itu memang benar-benar dihormati dan dicintai oleh rakyat Indonesia. Asli guys ya. Ini asli, bukan rekayasa guys. Tuh, terbuat dari apa hati mereka guys? Seorang ibu yang sudah tua, yang sudah tidak mengurusi negara, masih tetap dihina guys. Subhanallah. Sekolahnya di mana? Jujur saya sedih bukan kepada siapa yang dihina, tapi justru pada orang yang melemparkan hinaan itu.
Dia berharap kita mau percaya dan mengiyakan tuduhan yang keji dan gila nih itu. Ya nggak mungkin lah. Nggak usah pakai pembuktian yang ribet, pakai akal sehat dan nalar sederhana saja sudah bisa dipatahkan kok. Ibu negara kita itu orang yang sederhana, penampilannya biasa dan cenderung apa adanya. Di depan umum pakai baju biasa, gendong cucu pakai selendang, lewat depan orang banyak ya nunduk, pakai nalar sederhana saja. Kayaknya hinaan doyan terong sama bagi-bagi apa itu sudah nggak nyambung kok. Umumnya kalau perempuan doyan terong, atau kalau kita belak-belakan sajalah, ya kalau kita bicara tante girang yang suka berondong, penampilannya aja pasti sudah beda dan gampang ditandai. Perempuan yang model begitu penampilannya pasti ngejreng dan menor, terus hedon dan royal. Kenapa? Ya supaya kelihatan menarik dan banyak terong yang mau. Lah mosok ada perempuan baik-baik pakai baju biasa, perilakunya halus, pergi keluar kota, keluar negeri pakai pesawat ekonomi, kok dibilang suka terong dan bagi-bagi apa? Iyalah. Lah kalau model yang ngumpet di Rusia itu malah mungkin banget. Track recordnya jauh lebih jelas, kawin lebih dari 1 kali dan punya skandal selingkuh yang BAP-nya bocor ke publik. Perempuan yang begini mau nyamain kelakuannya sama ibu negara yang terhormat. Please deh. Dengar tuh, kamu Koni ya guys ya, khususnya 3 kali kawin guys, ini orang gagal terus. Sekarang mau menghina ibu negara, mantan ibu negara kita guys ya, yang beliau itu ikut suaminya mengangkat derajat Indonesia sampai sekarang guys, dihina seperti itu guys. Bagaimana tanggapan kalian kalau kayak gini guys? Tapi ya memang ibu negara ketujuh kita itu 11-12 sama suaminya. Sabarnya sundul langit. Mau difitnah dan dihina kayak apapun nggak bales dan diterima dengan legowo. Padahal hinaan yang terakhir itu benar-benar menjijikan dan nggak masuk akal. Tapi beliau ya tetap ikhlas dan sabar. Bangga saya pernah punya ibu negara sehebat beliau. Sebangga saya pernah punya presiden sehebat suaminya. Sehat selalu ya Bu. Tetap dampingi Bapak dalam keadaan apapun. Urusan hujat menghujat biar kami-kami yang ngadepin. Ibu gak usah repot dan gak usah mikirin. Salam buat Bapak, anak-anak dan cucu-cucu. Tuhan melindungi Ibu dan seluruh keluarga. Semoga bermanfaat. Rahayu. Pengamat militer sekaligus guru besar Universitas Saint Petersburg, Rusia, Koni Bakri. Kalau menurut saya sih perempuan ini harus ditangkap loh, karena dia tidak nasionalis. Dokumen negara yang menyangkut kepala negara, walaupun itu Pak Jokowi mantan, dia tidak boleh simpan di luar. Dia itu tidak boleh menjelekkan negaranya sendiri. Dia harus angkat-angkat derajat negaranya. Dia tidak boleh seperti ini. Perempuan ini saya cari tahu kenapa dia begitu benci sama Jokowi. Ternyata dulu suaminya itu korupsi 17,6 miliar dan suaminya itu datang minta bantuan ke Jokowi. Dianya ini, Koni ini datang ke Iriana nggak berkutik, nggak mau bantu. Lalu Jokowi juga bilang, yang berurusan dengan hukum saya nggak bisa bantu. Jadilah dia sakit hati sama Jokowi dan suaminya di penjara. Itulah kenapa dia bergabung dengan barisan sakit hati. Apalagi dia gabung dengan partai yang musuhnya, yang udah patah hati dengan Jokowi, yang sakitnya di sini. Dia juga ikut sakit hati. Jadi menurut saya perempuan ini harus ditangkap. Saya pernah ketemu sama dia di seminar, dia sebagai narasumber. Oh, orangnya cantik, pintar waktu itu. Tapi sekarang saya udah nggak simpati lagi lah. Orangnya ini, perempuan ini harus disingkirkan dari negara ini biar negara ini aman, ya. Betul sekali guys. Ini harus benar-benar disingkirkan ini guys ya. Ini sudah sangat keterlaluan guys ya. Sekali lagi untuk keluarga Pak Jokowi, khususnya untuk Pak Jokowi dan Bu Iriana,
mending diam saja. Karena apa? Rakyat yang mengurusnya, rakyat yang akan membalasnya. Karena apa? Kembali lagi, ini pasti berhubungan dengan politik, partai politik. Cuman demi kekuasaan dan uang, sampai sebegitunya guys, memfitnah bertubi-tubi. Saya doakan semoga sehat selalu untuk keluarga Pak Jokowi, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin.